jangan menganggap Ramadan ini hanya sebagai yaitu bulan musim ibadah, bulan musim baca Al-Quran, bulan musim menutup aurat. Kalau kita menganggap hanya sekedar musim ibadah saja, maka selesai Ramadan kita tidak heran yang dulunya di Ramadan rajin ke masjid, maka dia tidak akan mau lagi ke masjid. Yang di bulan Ramadan dia rajin baca Al-Quran, setelah Ramadan dia tidak akan baca Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan rajin dia membantu orang lain menutup aurat, maka setelah Ramadan semua itu dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia hanya menganggap itu hanya sekedar musim ibadah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Oleh karena itu, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang dulu mungkin sholat bersama kita, yang dulu mungkin bisa bercanda dengan kita, yang dulu bisa baca Al-Quran dengan kita, tarawih dengan kita, beramal ibadah bersama-sama, tapi pada tahun ini mungkin tidak lagi bersama kita. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat Ramadan ini sangat luar biasa, karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan berbagai macam kelebihan, pahala yang dilipat gandakan, keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama tentu dengan yaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita alami di dunia ini, itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yaitu menjalankan apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini.
Dan ingatlah, kita harus yaitu menganggap, tanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini boleh jadi Ramadan terakhir untuk kita. Tujuannya apa? Supaya kita yaitu timbul kekhusyuan, timbul keistiqomahan, timbul yaitu semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga kita berpuasa di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, solat tarawih dan melakukan amalan-amalan yang lainnya, yaitu memberikan sedekah, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun yang kita berikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bersyukur kita, banyak orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan di detik-detik terakhir, bahkan 1 hari menjelang Ramadan, ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur sekali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang berbagai macam kebaikan kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tentunya sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi oleh karena itu, jikalau kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, pasti kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan menganggap Ramadan ini hanya sebagai yaitu bulan musim ibadah, bulan musim baca Al-Quran, bulan musim menutup aurat. Kalau kita menganggap hanya sekedar musim ibadah saja, maka selesai Ramadan kita tidak heran yang dulunya di Ramadan rajin ke masjid, maka dia tidak akan mau lagi ke masjid. Yang di bulan Ramadan dia rajin baca Al-Quran, setelah Ramadan dia tidak akan baca Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan rajin dia membantu orang lain menutup aurat, maka setelah Ramadan semua itu dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia hanya menganggap itu hanya sekedar musim ibadah saja. Kalau kita menganggap hanya sekedar musim, maka samalah kita seperti durian. Lagi musim durian, banyak durian. Habis musim durian, tidak ada durian. Lagi musim rambutan, banyak rambutan. Selesai musimnya, maka tidak ada lagi rambutan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mensyukuri bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan, kita berjuang, kita semangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan titel takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, semua kita ini punya peluang masuk surga dan punya peluang masuk neraka. Tinggal kita pilih, mau pilih yang mana. Itulah dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingkar, kufur, lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, ajabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang kaya bisa masuk surga karena kekayaannya, dan orang kaya pun banyak masuk neraka gara-gara hartanya. Bergantung bersyukur atau tidak bersyukur. Kalau ada orang kaya mencari harta dengan cara yang halal, kemudian setelah mendapat harta, tidak hanya ditumpuk-tumpuk untuk 7 keturunan saja, tapi juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia santuni anak yatim piatu, dia keluarkan zakatnya, maka insya Allah orang kaya seperti ini akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang kaya mencari harta dengan 3H katanya, halal haram hantam terus, tidak peduli
hak orang lain, perlu sikut kiri kanan, perlu injak yang bawah, yang penting dapat harta. Lalu setelah dapat harta banyak, lalu pelitnya 17 setan, pelitnya putut mendengut kata orang alas. Semakin pututnya, semakin iaitu pelitnya. Jangankan iaitu minta bantuan, nukarkan uang pun gak kasihnya. Padahal ada uang tukarnya, dia tidak mau. Kenapa? Itulah semakin putut mendengutnya kata orang alas. Kemudian ada kita misalnya pejabat bisa masuk surga karena jabatan kita dan bisa masuk neraka karena jabatan kita. Bergantung syukur atau tidak syukur. Kalau pejabat menggunakan jabatannya dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pejabat yaitu menyia-nyiakan amanah yang sudah dipercayakan rakyat, seharusnya dia itu memberikan maslahat, malah memberikan yaitu mudarat kepada masyarakatnya, melakukan kezoliman, maka pejabat seperti itu akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang alim, orang berilmu yang tengku, ustadz, kiai, bisa masuk surga karena ilmunya dan bisa masuk juga gara-gara ilmu. Bergantung syukur atau tidak syukur. Kalau ada orang alim membimbing umat, ia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang hak itu hak, yang batil itu batil, apapun resikonya, maka dengan dia membimbing umat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada ulama, ada tengku, ada ustadz, yang halal dibilang haram, yang haram malah menjadi remeng-remeng. Ketika ada yang tanya, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Haram. Kemudian kalau dibawakan uang 50 juta bagaimana? Makruh dibilangnya. Kalau dikasih uang 1 koper bagaimana? Halal dibilangnya. Maka ulama, tengku, ustadz seperti ini akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian marilah kita melakukan, melaksanakan, menjalankan apapun yang kita miliki di dunia ini yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini, dengan semangat kita, dengan perjuangan kita, dengan kesungguhan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita dapat meraih titel takwa. Sehingga selesai Ramadan kita tetap melakukan kebaikan. Selesai Ramadan kita tetap rajin ke masjid. Selesai Ramadan tetap kita menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.